Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angelika Febrianti dengan NIM 21020406019. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, angkatan 2021. Jadi sebelumnya di video part 1 itu saya sudah ngeluarin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya tanyakan, yaitu tentang keputusasaan. Nah, mengapa saya di situ bertanya tentang keputusasaan? Jadi saya juga ingin membantu orang-orang yang merasakan keputusasaan, karena keputusasaan itu banyak sekali ya kita temukan di berbagai kalangan, dan mungkin orang-orang di sekitar kita pun yang tidak terlihat ciri-cirinya itu belum tentu mungkin mereka memang merasakan bahagia. Bisa saja mereka cuma menutupi perasaan keputusasaannya itu. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam keputusasaannya, menemukan jawaban-jawabannya, di sini saya ingin menjelaskan dulu tingkat-tingkat berpikir dan bagaimana cara berpikir filsafat di video part 2 ini. Nah, jadi ada beberapa tingkat berpikir ya. Jadi dari yang pertama ada berpikir secara mitos, lalu yang kedua ada berpikir kaum awam, dan yang ketiga ada pemikiran secara logika, dan yang keempat itu pikiran secara saintifik atau berpikir sains, lalu yang kelima ada berpikir filsafat, dan yang paling terakhir itu ada berpikir secara teologi atau keagamaan ya. Jadi yang pertama itu berpikir secara mitos. Nah, berpikir secara mitos itu banyak ya kita temukan di kalangan-kalangan orang tua yang mungkin masih percaya kepada mitos-mitos. Dan yang kedua itu ada berpikir kaum awam. Nah, berpikir kaum awam ini biasanya pikirannya yang secara indrawi ya. Indrawi itu seperti mata, kulit, lidah, hidung, telinga. Lalu juga bisa berdasarkan pengalaman mereka. Dan yang ketiga itu adalah berpikir secara logika. Nah, berpikiran secara logika ini biasanya dipakai untuk menalar data dan informasi ya. Tapi ini biasanya berhubungan dengan pikiran mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri, apakah pikiran itu masuk akal atau mungkin tidak begitu masuk akal bagi mereka. Nah, lalu yang keempat itu ada berpikiran secara sains. Nah, berpikir secara sains ini mereka menggunakan metode ilmiah ya, dengan objektif atau berdasarkan eksperimen atau mungkin uji coba. Nah, lalu yang kelima ini yang saya gunakan untuk mencari jawaban-jawaban yang saya tanyakan, yaitu berpikir secara filosofi, yaitu berpikir filsafat. Lalu yang keenam itu ada teologi, berpikir secara teologi, yaitu berpikir secara religius. Nah, ini menurut biasanya menggunakan wahyu atau mungkin kitab suci dan lain-lainnya ya. Nah, di sini mengapa saya menggunakan berpikir filsafat? Sedangkan mungkin memang banyak cara berpikir lainnya, seperti mungkin bisa menggunakan pikiran logika ya. Nah, kenapa saya menggunakan berpikir filsafat? Karena berpikir filsafat ini, tujuan berpikir filsafat ini untuk mencari kebenaran. Sedangkan mungkin kalau saya gunakan pikiran lain seperti pikiran logika, kita belum tahu asal usulnya dari mana. Itu cuma menggunakan logika kita ya, itu sudah benar atau mungkin belum benar. Nah, menurut filsuf yaitu Plato, filsafat itu ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Karena kebenaran mutlak itu ada di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan, filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, biasanya filsafat ini dibilang itu ibu dari pengetahuan. Karena tingkat berpikir filsafat ini mencari semua kebenaran, apakah yang kita pikirkan ini sudah benar atau tidak. Nah, yang dipelajari dari filsafat ini ada dua objek, yaitu objek yang ingin diselidiki yaitu objek material, lalu kedua objek formal yaitu sudut pandang yang ingin digunakan. Jadi yang objek material ini yang ingin kita selidiki ini, yang ingin saya selidiki ini, saya ingin berpikir tentang keputusasaan. Saya ingin menyelidiki keputusasaan ini apa sih, terus gimana cara mengatasinya orang-orang yang merasakan keputusasaan. Nah, cara saya akan mencari jawaban-jawaban tersebut itu ada di cara berpikir filsafat. Nah, cara berpikir filsafat ini ada 3.
Yang pertama itu ada aksiologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir ada ontologi. Nah, aksiologi itu apa? Jadi aksiologi itu membahas nilai kegunaan pengetahuan dan juga mempelajari teori tentang nilai. Nah, di sini kan yang saya jadikan objek itu keputusasaan. Jadi saya mencari apa itu keputusasaan. Jadi saya harus mempelajari teori-teori yang ada tentang keputusasaan itu apa. Lalu yang kedua itu ada ontologi ya. Ontologi ini dia membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, mempelajari teori yang ada. Nah, jadi setelah aksiologi ini saya kan sudah mempelajari teori-teori yang ada. Nah, di ontologi ini saya akan membahas lebih jauh lagi. Saya akan mempelajari dari teori-teori yang ada tadi, mempelajari dari teori-teori keputusasaan ini. Sebenarnya keputusasaan ini gimana, cari lagi sumber-sumber yang lebih mungkin yang lebih akurat. Lalu yang terakhir itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu, mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Nah, maksud yang ada di sini itu membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu itu. Kita membahas gimana sih cara kita mendapatkan objek tertentu itu, gimana cara kita mendapatkan data-data atau pengetahuan-pengetahuan tentang keputusasaan tadi, dari mana kita mendapatkan itu. Jadi kita harus mencari fakta ya, karena seperti tujuan filsafat tadi itu kita mencari kebenaran. Jadi jangan sampai kita langsung mungkin mempercayai dari satu sumber. Ada yang mengatakan putus asa itu mungkin orang-orang yang hanya merasakan depresi, merasakan kehilangan rasa gairah itu, tetapi kita belum menganalisis gitu ya, apakah ini sudah benar, apa mungkin ada lagi yang lebih akurat bukti-buktinya berdasarkan fakta-fakta juga. Nah, jadi nanti di video part 3 saya akan menggunakan cara berpikir ini untuk mencari tentang keputusasaan. Jadi terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video part 3.